Take that, or will you fucking fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Mustafa, masih di channel Mas Bos 1486. Pada video kali ini saya mau bahas tentang materi mikrotik. Untuk materi kali ini adalah materi yang keempat, yaitu materinya Internet Gateway, dimana nanti siswa disuruh membuat topologi seperti ini menggunakan satu router dan menggunakan dua komputer. Router ini nanti terhubung dengan internet dengan wifi yang sudah disediakan, sehingga router satu ini difungsikan sebagai stasiun bridge, wirelessnya difungsikan sebagai stasiun bridge. Kemudian di PC 1 itu nanti komputernya IP dan DNS-nya otomatis. Kemudian di PC yang kedua IP dan DNS-nya manual. Di kedua PC ini adalah internetnya sama-sama jalan. Baik, kita baca dulu langkah kerjanya. Yang pertama, buka Winbox seperti biasa, kemudian ganti router identity menjadi nama sendiri, dan selanjutnya aktifkan wireless. Baik, langsung kita praktekkan. Sini saya sudah membuka Winbox. Kita klik router yang terdeteksi. Di sini terdeteksi 1. Kemudian connect. Ini pastinya di komputer 1 dulu ya, komputer yang pertama. Setelah masuk Winbox, ganti router identity menjadi nama sendiri, ada di sistem identity. Silakan diganti sesuai dengan namanya sendiri-sendiri. Kemudian klik OK. Selanjutnya aktifkan wireless. Kita ke menu wireless, kemudian kita aktifkan. Cara mengaktifkannya cukup diklik WLAN 1, kemudian klik centang. Ini WLAN-nya sudah aktif. Berikutnya buka pengaturan wireless, scan dan start, lalu cari SSID teacher, kemudian connect dan klik OK. Kita buka dengan cara klik 2 kali, kemudian ke wireless, langsung kita scan, kemudian di start sampai ketemu ini teacher, wifi dengan identity teacher, kemudian klik connect. Setelah connected baru diklik OK. Connected baru diklik OK. Selanjutnya langkah berikutnya adalah konfigurasi DHCP client menggunakan interface WLAN 1 ke IP DHCP client, kemudian klik tambah interface-nya, klik WLAN 1, klik apply. Jika sudah bound, klik OK. Sudah mendapat IP di router ini. Berikutnya buat bridge dan masukkan port yang digunakan. Kita lihat soalnya. Di soal di sini port yang digunakan adalah header 1 dan header 2. Jadi tugasnya adalah memasukkan port tersebut ke dalam bridge. Yang pertama buat bridge-nya dulu, bridge tambah, langsung OK. Kemudian masukkan portnya, port tambah, masukkan header 1, OK, tambah lagi, masukkan header 2, OK. Jadi di bridge 1 ada 2 port, yaitu header 1 dan header 2. Setiap kali membuat bridge, kita setelah memasukkan port, Winbox selalu keluar otomatis. Silakan diklik reconnect saja. Selanjutnya konfigurasi IP address bridge 1. Ini contohnya 192.168 absen 254/24. Kita ke IP address, tambahkan, masukkan IP-nya 192.168.100.254/24. 100 ini adalah absen,
Jadi jika absen kalian 1 ya diisi 1, jika 10 ya 10. Karena saya ini sebagai contoh, maka saya tulis di sini 100 biar aman. Kemudian /24, interface-nya pilih bridge 1. Lalu klik OK. Selanjutnya, konfigurasi DHCP server. IP DHCP server. Jangan lupa untuk membuat DHCP server, gunakan DHCP setup, lalu pilih bridge 1, next, next. Tentukan address to give out-nya, kita buat 101 sampai 253. Artinya IP mulai dari 101 sampai 253 ini adalah IP yang diberikan ke klien nanti secara otomatis, sehingga ketika membuat IP manual ini hindari rentang dari 101 sampai 253. Next. Oke. Selanjutnya, konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT itu ada di IP firewall, kemudian klik NAT. Silakan diklik plus, lalu chain-nya biarkan src NAT, kemudian langsung ke action. Actionnya cari masquerade dan oke. Berikutnya, ubah IP dan DNS komputer 1 menjadi otomatis, kemudian komputer 2 menjadi manual. Saat ini masih di komputer 1, kita rubah IP-nya menjadi otomatis seperti pada video-video sebelumnya. Cara merubahnya ada di sini, internet network, kemudian pilih change adapter option, lalu pilih Ethernet, bisa diklik 2 kali, kemudian ke properties version 4, properties, lalu kita pilih yang atas. Ini sudah otomatis seperti ini. Klik OK, close. Biasanya komputer akan mendapatkan IP, ini masih belum mendapat. Caranya kalau masih belum dapat, silakan di disable sebentar, disable, kemudian enable lagi, diaktifkan lagi. Kita cek, diklik 2 kali, klik define. Ya, jika sudah mendapat IP seperti ini, berarti sudah masuk. Ini sudah bisa connect internet. Selanjutnya kita cek dengan masuk ke run atau ke command prompt, lalu ketik ping spasi google.com, enter. Jika sudah ada nilai TTL-nya seperti ini, artinya ini sudah terhubung dengan internet. Contohnya ini bisa dibuat browsing. Ya, ini sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita pindah ke komputer yang kedua. Di komputer yang kedua, tugas kita adalah mengubah IP dan DNS komputer yang kedua menjadi manual. Kalau tadi di komputer yang pertama itu otomatis, sekarang yang kedua manual, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi caranya untuk membuat IP manual adalah sama, ke sini ke network and internet setting, kemudian masuk ke change adapter option, lalu klik 2 kali, boleh klik kanan juga boleh, pilih properties, kemudian ke internet protocol version 4, properties, lalu kita isi sesuai dengan tugasnya tadi. Karena tadi yang diberikan adalah ini 192, 168, 100, 101 sampai 253, maka kita hindari ini. Tetap segmennya kita buat ini, tapi belakangnya nilainya di bawah 100. 192, 168, 100, saya gunakan 1. Kemudian subnet masknya cukup diklik. Default gateway-nya kita masukkan IP-nya bridge 1 tadi, 192, 168, 100, 254. Kemudian preferred DNS servernya, masukkan lagi IP-nya bridge 1 tadi, 192, 168, 100, 254. Lalu masukkan IP DNS-nya Google 8888. Lalu klik OK, close.
Selanjutnya kita cek internetnya, masuk ke command prompt start, kemudian ketik cmd, lalu kita ping seperti yang di komputer satu tadi, ping google.com. Ya, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah terhubung dengan internet. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Silakan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian klik like dan share sebanyak-banyaknya biar bermanfaat untuk orang lain. Dari saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.